Ya, Sobat Inklusif, bertemu lagi dengan saya, Setadip. Jadi saya mau sedikit bercerita ini tentang sebuah sinergi yang biasanya kami menyebutnya sinergi tiga pilar. Beberapa waktu yang lalu saya di WA salah satu wali murid kami yang di inklusif mengingatkan bahwa untuk menangani anak-anak spesial itu membutuhkan sinergi tiga pilar antara sekolah, guru, terapis, dan orang tua. Dan itu sangat bagus sekali ya. Jadi kita mengetahui ketika sinergi tiga pilar itu berjalan dengan bagus, dengan semestinya, maka kemajuan anak atau progres anak itu akan terlihat bagus juga. Ini ya memang pada prakteknya, pada kenyataannya memang tidak semudah itu ya, tidak seenak itu sinergi tiga pilar semuanya duduk bareng ngobrol gitu. Ya memang idealnya seperti itu. Jadi idealnya sinergi tiga pilar itu memang kita sama-sama orang tua, guru, sekolah duduk bareng ini membicarakan tentang bagaimana nanti anaknya selama satu semester atau satu tahun ajaran ini nanti mau diapakan ini gitu. Jadi sekolah menginginkan ini, Sedo menginginkan ini, dan orang tua menginginkan juga apa yang diinginkan, dan akhirnya nanti akan terjadi kompromi, akan terjadi sebuah diskusi tentang bagaimana nanti kemajuan anaknya. Nah memang yang ideal nanti seperti itu. Idealnya ya impiannya nanti kan seperti itu ya. Jadi kita sama-sama duduk bareng gitu kan, menekan ego masing-masing untuk ya demi kemajuan anak. Nah itu idealnya. Tapi bagaimana dengan prakteknya? Prakteknya ya bermacam-macam gitu ya, bermacam-macam. Ada yang mungkin dari satu pilar ini kurang bisa diajak bekerja sama, entah itu mungkin pilar sekolah, pilar guru, atau pilar orang tua. Nah, ketika satu pilar ini tidak bisa diajak bekerja sama, nanti bagaimana dengan perkembangan anak? Ya tetap ada kemajuan, tapi mungkin kemajuannya tidak secepat ketika tiga pilar ini bekerja sama. Misalnya sekolah menginginkan A, kemudian guru terapis menginginkan A juga, tapi orang tua menginginkan B. Nah kan tidak sinkron, kurang sinkron. Jadi antara A dan B ini kurang sinkron gitu kan. Akibatnya mungkin apa yang dilakukan di sekolah tidak dilakukan di rumah, ataupun sebaliknya, ketika apa yang dilakukan di rumah tidak dilakukan juga di sekolah, tidak melengkapi, tidak saling melengkapi. Nah inilah nanti yang akan menjadi masalah terhadap kemajuan perkembangan anak didik kita. Jadi ketika satu pilar ini sedikit kok ya, apalagi sampai dua pilar yang kerja cuma satu, itu lebih bahaya lagi, lebih kasihan lagi ya, cuma satu pilar kan yang menyangga ya. Jadi teman-teman bisa bayangkan itu kalau satu pilar yang menyangga itu kan kurang kokoh, kurang kuat. Nah, jadi nanti akibatnya apa ya, bisa jadi sekolah, bisa jadi ya perkembangannya sedikit sekali. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya sinergi tiga pilar ini tidak hanya untuk anak-anak spesial saja sebenarnya. Anak-anak reguler pun juga butuh ini, tapi karena anak-anak kita itu karena spesial, punya sesuatu yang lebih unik daripada yang anak reguler, maka tiga pilar ini memang harus sangat-sangat diperhatikan sekali gitu kan. Tidak cuma hanya sekolah saja nih yang mengurus, orang tua santai, cukup bayar, ya kurang bisa gitu. Atau mungkin hanya sekolah saja ini dan gurunya, orang tua tidak begitu care.
ya sama saja gitu kan. Perkembangan anak akan terlihat kurang begitu, progresnya itu kurang begitu cepat. Karena tidak bisa bekerja samanya antara tiga pilar ini. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kenapa sinergi ini sangat penting sekali, sangat dibutuhkan sekali ketika kita membicarakan tentang sebuah pendidikan untuk anak-anak spesial kita, yaitu karena itu juga kemajuan anak itu juga tergantung dengan itu tiga pilar itu tadi, salah satunya kan. Ketika semua bekerja sama dengan bagus, maka progresnya pun akan terlihat bagus juga. Tapi ketika tidak ada salah satunya itu kurang bisa bekerja, ya progresnya ya nanti akan terlihat melambat gitu ya. Jadi itu teman-teman, kemarin alhamdulillah saya diingatkan itu. Jadi ketika mungkin ada anak dari teman-teman sobat inklusi atau punya saudara atau punya teman yang punya anak spesial, ya pastikan ketika belajar, pastikan ketiga pilar itu bisa berdiri dengan bagus, tiga pilar itu bisa saling bekerja sama. Karena ya itu tadi, sukses tidaknya, cepat lambatnya suatu perkembangan anak, faktor itu sangat urgent sekali, sangat penting sekali. Jadi itu ya sobat inklusif semua, kenapa tiga pilar itu harus berdiri tegak, semua harus sama-sama saling menguatkan satu sama lain. Ketika ada satu tiang yang mungkin kurang kuat, tiang yang lainnya harus menguatkan satu sama lain. Karena sekali lagi demi kemajuan anak yang kita dampingi, anak kita, harusnya sinergi tiga pilar itu harus kita kerjakan dengan baik. Dan kita juga harus ingat juga, kita harus bisa menekan ego masing-masing ketika kita duduk bersama, ketika kita membicarakan tentang apa yang akan dilakukan. Kita harus realistis juga, realistis dalam artian bukan pesimis, tapi realistis yang kita melihat benar-benar real kondisi anak, apakah mampu ketika diberikan suatu stimulus atau apa. Jadi anak itu bisa apa ya namanya, bisa menerima. Jadi nanti tolak ukur, alat ukurnya nanti bisa jelas gitu, anak ini mau diapakan. Ketika itu sesuai dengan kita kalau melakukan pendekatan perkembangan atau pendekatan perilaku, nanti akan jelas target-targetnya juga. Nah, dengan begitu nanti insya Allah perkembangan anak pun akan terlihat sekali gitu. Tapi ketika kita tidak bisa menekan ego kita, aku pinginnya ini, mungkin satu pilar dengan ini, pilar dengan ini, dan itu tidak ada yang mengalah, tidak ada yang mencari jalan tengahnya, ya akibatnya ya itu perkembangan anak akan terhambat. Ya kasihan juga kan, anak kita harusnya bisa melakukan lebih dari itu, tapi karena tiga pilar ini kurang bisa bekerja sama, akhirnya ya jadi kurang bisa melakukan hal-hal yang seharusnya dia sudah bisa lakukan. Nah itu ya sobat inklusif semua. Jadi saran saya mengenai tiga pilar ini, tetap harus dijaga satu sama lain, tetap harus kompak, saling menguatkan satu sama lain. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Salam inklusif, we love, we care.